Gitu. Kenapa Anda tidak sepakat dengan perspektif itu Anda? Coba utarakan pandangan patriarki Anda di sini. Bukan kita udah punya juga BPJS bukan? Makan siang gratis kira-kira gimana ya? Untuk dipakai. Ada yang warisannya waktu jadi sendiri. Udah rek belum? Udah. Karena udah. Kan kayak Cing Abdel. Udah nih, udah. Udah nih. Ya. Nongkrong lagi di Will dan Mamo. Udah lama kita nggak syuting. Tidak diperpanjang kontrak kita. Setelah rehat gara-gara pemilu. Deg-degan nggak menang. Menang nggak? Rahasia. Ini ngomong pemilu nih kita kedatangan seorang kader dari partai yang berniat besar, tapi akhirnya enggak ya. Jahat lu, padahal gue mau bilang iya loh. Partai yang tadinya kiranya besar, suaranya kecil terus. Tapi perjuangan harus diapresiasi dari Partai Buruh. Baru boleh diundang sekarang ya, karena dia boleh undang. kalau kemarin kan lawan soalnya. Lawan. Iya, namanya Mbak Elza Yulianti. Iya. Ngomong-ngomong nih, kenapa masuk Partai Buruh? Masuk partai langsung ya? jadi? Langsung Iya, ya? kenapa nggak masuk partai-partai kayak Golkar, PDI, Biar saya tebak. Gerindra, PKS? Nggak diajak ya di PKS. Nggak diajak nih. Apa Anda tidak Nggak punya uang diajak di Partai Buruh? Gimana? Enggak, jadi karena memang aku dari latar belakangnya kerjanya di Serikat Pekerja. Oke. Kerja di Serikat Pekerja tuh Iya. gimana tuh? Jadi aku salah satu pengurus di Serikat Oh, pengurus Serikat Pekerja. Oke. Betul. Namanya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, dan itu dia adalah salah satu organisasi pendiri di dalam Partai Buruh. Apa konfederasi Serikat? Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Oke. Tapi sebelumnya pernah kerja di mana gitu? Apa memang dari awal masuk ke sana? Dari awal kerja, lulus kuliah, kerjanya di Serikat Oh, Pekerja. emang punya minat di perburuhan berarti. Tapi nggak pernah jadi buruh kan? Pernah jadi buruh. Kan dulu sebelum lulus kuliah itu aku kerja sambil kuliah. Jadi Oh, aku gitu. paham betul seperti apa jadi buruh Oh, gitu ya. dieksploitasi oleh kapitalisme dan imperialisme dan kaum oligarki. Iya. Dan akhirnya masuk Partai Buruh. Masuk Partai Buruh itu karena 2019 sampai 2020 itu kan terjadi penolakan besar-besaran ya Undang-Undang Cipta Kerja dan Ya. dan Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman di waktu itu di kampus kita bikin gerakan juga untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Jadi dulu pas masih mahasiswa tuh sering turun ke jalan untuk menyuarakan ditolaknya Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, terus dia tawarinnya gimana tuh? Nyalek yuk gitu. Oh, belum. Jadi kan dari 2020 Partai Buruh sendiri itu baru lahir atau didirikan kembali itu 2021. Didirikan kembali emang pernah ada dulu semua? Pernah ada. Emang pernah deh? Pernah ada dari tahun 99 pasca reformasi itu sudah ada dulu namanya Partai Buruh, lalu bertransformasi menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat. Oh ya, Partai Buruh Sosial Demokrat lalu pernah dengar. Terakhir ikut pemilu tahun 2009. Apa? Partai Buruh. Lalu habis itu karena nggak lolos parlemen, jadi dia vakum. Sampai akhirnya Mokhtar Pakpahan, pendiri Partai Buruh yang lama itu mewasiatkan sebelum meninggal untuk Partai Buruh itu dikembalikan kepada Gerakan Rakyat. Oh, gila dikasih warisan ya? Warisan. Warisannya partai loh, Cong. Warisannya mandat ya, mandat untuk dipakai. Ada yang warisannya waktu jadi sendiri. Saya pesen kaca ya tadi. Saya lupa Dana ngomong apa. Nanti disensor ya guys. No. Anda bertanya dong, Bang. Ya lanjut aja dulu, maksudnya gimana gitu. Digali karena nanti gue masuk yang setelah Thor. Oh, saya setelah Thor. Anda kan nggak baca Thor, saya baca soalnya. Balik. Tapi Partai Buruh sendiri gimana sih sebenarnya ngelihat soal partisipasi perempuan di Partai Buruh ini gitu kan? Kalau untuk partisipasi perempuan di Partai Buruh ini tuh juga Partai Buruh membuka luas ya. Kita caleg-caleg perempuan kita juga berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari dia memang pekerja pabrik gitu, ada yang dari pekerja rumah tangga, ada juga dia pedagang kaki lima, ya kan? Ada juga pedagang mie ayam dan lain sebagainya. Oh, berarti sebenarnya aspeknya nggak cuma definitif buruh gitu ya? Iya.
kan buruh dalam pengertian masyarakat yang hari ini kan mereka yang kerja di pabrik gitu kan, dia buruh gitu. Padahal kita semua yang bekerja dan menerima upah dalam definisi KBBI itu adalah buruh gitu atau pekerja. Tukang mie KBBI daripada Karmax, Pak. Iya. Tapi tukang mie bukan buruh dong. Kapitalis kecil deh itu. Canda saya. Mohon dilawan Amnesty International mengantek-antek pemerintah. Terus akhirnya dirimu nyalek di situ. Akhirnya aku nyalek di Kabupaten Bogor, Dapil 6 Jawa Barat. DPRD Kabupaten. Oh, DPRD Kabupaten. Terus gimana penerimaan masyarakat tiba-tiba ada seorang caleg perempuan dari Partai Buruh gitu? Ya masyarakat banyak yang belum tahu ya, ada partai baru nih, partai apa? Partai Buruh, partai apa sih? Bagi duit dong amplop gitu. Iya, bagi duit dong amplop. Mana amplopnya ya kan? Mana minyak gorengnya gitu kan? Jadi seperti familiar bansos. Ya seperti itulah ya. Memang karena itu kan budaya ya, budaya dari politik-politik yang selama ini diwariskan gitu terhadap masyarakat gitu. Jadi agak susah memang, agak tricky, tapi ya kita terus coba lah. Coba gitu. Coba terus. Terus gimana kira-kira Anda lolos apa tidak? Pasti tidak dong. Pasti tidak. Tapi ada tekanan gila ya. Tidak ada tekanan gila atau rumah sakit jiwa nggak? Tidak ada tekanan sakit jiwa gitu, nggak ada. Karena memang pengalaman politik yang pertama ini aku rasakan, dan ini banyak banget pembelajaran ya buat masyarakat sipil gitu, masyarakat yang awam terkait sistem pemilu. Dia berasal dari latar belakang yang benar-benar buruh pabrik atau dia memang benar-benar aktivis serikat pekerja dan lain sebagainya. Mereka akhirnya nih daripada selama ini lo tolak, nih masuk ke dalam sistem belajar nih gitu kan. Ini ada wadahnya gitu di Partai Buruh. Gitu. Kalau ngomongin suara buruh berarti kan ada manifesto kan biasanya. Beda kalau yang di sana manifesto of bla 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 gitu. Nggak, maksudnya manifesto lu apa sih akhirnya mau ikutan gitu kan? Pasti ada satu hal yang pengen lu perjuangkan kan akhirnya? Iya, pastilah. Apa tuh misalnya? Pasti. Kalau dari Partai Buruh sendiri, berdirinya Partai Buruh itu kan dia menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Yang gimana gue juga jadi pelaku ya waktu penolakan menjadi pas waktu gue masih jadi mahasiswa gitu. Itu kan juga menjadi akhirnya terbuka apa sih kontrak, apa sih outsourcing, apa sih PKWT, apa sih PKWTT gitu. Terus kenapa sih kalau semisal nanti generasi muda itu ke depan itu dia nggak dalam sistem kerja yang kayak kemarin lagi, apa sih yang akan terjadi? Itu kan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masyarakat itu sangat besar ya dampaknya terkait satu undang-undang kebijakan yang disahkan gitu. Itu akan merubah struktur masyarakat. Lapisan sosial kita nanti akan berubah, gitu. Tapi maksudnya secara pribadi sendiri, apa yang pengen lu kejar sebenarnya? Maksudnya apa yang lo perjuangin? Iya, apa yang lo perjuangin dalam manifesto gitu. Yang mau gue perjuangin ya, ini gue merasakan gitu ya. Gue merasakan, teman-teman gue mungkin juga banyak yang merasakan bagaimana dia hari ini kerja nggak ada kepastian. Kontrak nih setahun, kontrak lagi setahun lagi. Terus dia bisa di PHK kapan aja karena cuma dia ikut serikat pekerja atau dia sedikit mengcounter lah, menyuarakan pendapat terkait kritik terkait sistem kerja, lembur, upah dan lain sebagainya. Mereka akan di-cut gitu atau di PHK secara sepihak atau diputus kontrak tiba-tiba. Dan itu banyak banget kejadian teman-teman gue yang dia kerja di industri kreatif atau kerja di manapun, dia terjadi hal-hal seperti itu. Dan itu kan nanti ke depannya bagaimana nanti dia punya imajinasi dia akan menikah, bagaimana dia akan bisa nyicil KPR selama 15 tahun kalau dia nggak punya upah ya atau gaji yang pasti setiap bulannya. Ya tadi kan lo udah notice bahwa ada satu jenjang memang akhirnya si pekerja ini akan menikah gitu kan, dan akhirnya berkeluarga, punya anak, punya keturunan dan semacamnya. Tentu kalau misalnya dalam artian dari kelas pekerja atau kelas buruh kan juga itu bukan suatu mimpi yang mudah. Betul. Walaupun semua ingin gitu semua kan. Ingin. Dan gue baca-baca juga Partai Buruh juga fokus nih untuk ngomongin pengadaan daycare gitu. Betul. Itu bisa lo ciptakan. Bapak bacator lu, Benar. Jadi gini, daycare untuk anak pekerja. Jadi 2019 itu pas periode kedua Jokowi dilantik,
Presiden Jokowi itu mengundang pimpinan-pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja untuk berdialog dengan Presiden terkait isu-isu perburuhan. Di situ kami juga menyuarakan terkait bahwasanya perlu nih ada daycare untuk anak pekerja. Sebab di kota-kota besar yang memang atau kota-kota industri gitu ya, di Bekasi, terus di Jakarta, di kota Karawang gitu dan lain sebagainya, mereka adalah mereka memiliki beban dalam artian beban untuk mengurus anak. Itu kan kerja-kerja perawatan ya. Kerja-kerja perawatan itu kan memang bagi sebagian orang itu tidak dianggap kerja, gitu. Betul. Bagi sebagian orang itu dilazimkan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang identik dengan perempuan. Oh, kerja-kerja perawatan mah perempuan aja lah, suami mah enggak area domestik begitu, ya. dan area-area domestik gitu. Kenapa Anda tidak sepakat dengan perspektif itu Anda? Coba utarakan pandangan patriarki Anda di sini. Aduh. Gak enak di depan. Jadi kayak gitu. Jadi memang akhirnya beban-beban domestik itu harus dirasakan gitu ya, menjadi beban sebagai keluarga gitu. Misalkan ayah ibunya bekerja, lalu anaknya itu harus dititipkan ke orang tua gitu. Orang tua atau keluarga, ya kan? Orang tua, keluarga, atau misalkan atau mungkin dia harus mengasuh atau menyewa kerja rumah tangga, atau dia mungkin harus menitipkan anaknya itu ke daycare yang harga hari ini jumlah daycare swasta itu jumlahnya itu ada sekitar 98% dari total jumlah daycare yang ada di Indonesia ya. Itu 98% itu swasta, dan hanya 1,8 atau 1,2% itu yang memang ada kontribusi pemerintah di sana. Gue malah bertanya, emang ada daycare pemerintah? Anda tidak tahu pergerakan Samara? Nggak tahu. Gue malah nggak tahu ada. Yang gue tahu daycare di tempat-tempat PNS ada. Itu daycare pemerintah tuh. Iya, maksudnya itu sekarang gini ya, itu daycare itu sekarang ada di setiap BUMN dan kementerian-kementerian. Berarti Samara bakal jadi kader Partai Buruh? Oh, belum tentu juga. Enggak, tapi komisaris BUMN mungkin. Tapi kalau Samara mempunyai perspektif dia bisa membangun daycare di kawasan-kawasan industri, mungkin keren ya. Berarti harus audiens sama Samara tuh. Terus lanjut. Iya, jadi memang daycare untuk anak-anak pekerja itu nggak hanya harusnya ada di kementerian-kementerian atau BUMN aja. Itu juga harus ada di setiap pabrik-pabrik, di setiap kawasan industri, di setiap tempat yang memang memiliki mobilitas tinggi kerja di sana. Misalkan di kawasan SCBD, titik terdekat di mana, ya kan harus ada daycare. Pulau Gadung itu harus ada daycare yang memang khusus dikelola oleh pemerintah dan memiliki harga yang terjangkau dan juga bisa bahkan kalau bisa gratis gitu kan, karena kita inginnya memang anak Indonesia itu tumbuh kembang, karena anak-anak Indonesia itu dia kan kalau anak usia 0 sampai 6 tahun dia memiliki aspek-aspek yang harus diperhatikan, aspek kognitif ya kan, sosial, emosional, dan juga daya tangkapnya dia juga harus lebih diasah. Dan orang-orang yang mengasuh, orang-orang yang mengasuh itu juga harus orang-orang yang memang mereka mengerti bahwasanya bagaimana harus mengasuh anak kecil. Tapi emang sekarang per hari daycare berapa ya? Relatif sih ya harganya. Kalau di swasta itu sekitar 250.000 sampai 500.000 per hari. 250.000 per hari. Kalau dikali 250.000 sehari. Mahal amat anjir. Serius. Ya makanya coba sebagai orang keuangan 250 kali 20 dari hari. 20 hari. 22 hari. Udah 5.500.000. Duitnya habis. Gajinya hari ini UMR-nya 4,9 iya, ya? parah. 4,9. Iya. UMR-nya 4,9. Itu berarti nombok ya? Nombok. Anaknya dikasih Ini kalau berarti. iya. Gue baru mau bertanya ke sana sih. Iya. Tapi maksudnya itu udah kalian suarakan di 2019, terus responnya pemerintah akhirnya? Ya, responnya pemerintah sampai hari ini belum ada tindak lanjut terkait daycare untuk anak pekerja. Karena kan yang kita tapi itu udah dicoba digerakin. Maksudnya disajikan kan tadi lu bilang pada saat Jokowi dilantik dibawa agenda itu
buat diperjuangkan gitu. Iya, dan kita punya, maksudnya, dan kita kalau misalkan kita mau mau melihat gitu daycare seperti apa sih yang teman-teman buruh itu harapkan gitu. Itu kan juga kita lihat lagi daycare yang seperti apa dulu nih. Apakah daycare yang ada kayak seperti yang ada di kementerian? Apakah itu udah cukup? Bagi kita belum gitu. Apakah ya belum cukup karena memang itu hanya mengakomodir pekerja-pekerja kementerian aja gitu. ASN doang lah. ASN aja. Dan bagaimana dengan buruh pabrik atau buruh pabrik garmen gitu yang mayoritas pekerjanya adalah pekerja perempuan yang mereka dihadapkan dengan sistem kerja kontrak, outsourcing yang mereka nggak punya, bahkan untuk nitipin anaknya ke orang tuanya aja gitu, kadang-kadang anaknya dikasih teh, bukan dikasih susu gitu loh. Karena memang dia tidak mampu atau secara ekonomi dia memang berada di kelas menengah ke bawah gitu. Iya. Jadi mending enggak, maksudnya gue mikir aja dari 2019 isu itu udah dibawa sampai sekarang 2024 belum kejadian juga gitu. Ya, karena partai Bulukara. Makan siang gratis kira-kira gimana ya? Soalnya gue mikir aja gitu. Itu kayaknya lebih murah nggak sih dibanding nyediain makan siang gratis? Iya nggak sih? Menurut lo gimana? Nggak, maksudnya udah pernah belum sih akhirnya ada semacam ya analisis biaya gitu kan kalau misalnya kadang-kadang anggaran. Ya berapa sih akhirnya, contohnya misalnya satu perusahaan dengan taruhlah kayak perusahaan gua gitu misalnya 2.000 karyawan harus menyiapkan daycare tuh budgetnya tuh bisa keluar berapa? Karena kan kalau ngomong sama perusahaan pasti kan it's all about budget kan. Yes. Berapa sih akhirnya pernah ada riset atau hitungannya nggak sih? Jadi gitu? memang untuk kebijakan daycare itu diserahkan langsung oleh ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kemen PPA. Nah, dari Kemen PPA sendiri kita sudah disuruh mengkoordinasikan ke berbagai lembaga kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, lalu Kementerian Pendidikan, karena di situ ada aspek pendidikan untuk anak usia dini, lalu juga ada Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Dia Kemen PPA itu ditugaskan untuk mengkoordinasikan berbagai macam stakeholder dan merumuskan anggaran kebijakannya itu seperti apa melalui RPA JMN dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah terus follow up. Cuma ya itu tadi kan kalau misalkan kita itu mau menyuarakan sesuatu menjadi satu kebijakan, undang-undang kebijakan atau satu produk undang-undang itu kan tidak semudah kita membalikan ke telapak tangan. Kayak undang-undang TPKS aja kita perlu perjuangan teman-teman buruh perempuan itu untuk mendorong undang-undang TPKS itu selama 9 tahun. Nah, apakah daycare ini akan bisa langsung terwujud setelah tahun 2024? Ya, aku masih bisa bilang itu belum bisa mungkin. Karena itu masih proses panjang dan kita harus melakukan audiensi, pertemuan, mengumpulkan masukan, kritikan dan terus kita follow up dan kita kawal terus sampai memang benar-benar ada political will dari pemerintah untuk mau mengesahkan undang-undang itu terkait kebijakan daycare untuk anak pekerja. Gitu. Jadi memang repot prosesnya repot ya. Repot bos, panjang kan. Nggak, maksudnya udah 5 tahun aja nggak kelar-kelar itu masalah gitu kan. Makanya Bapak modalin dong pergerakan dong. Oke. Apa lagi, Cok? Bapak nganggur, Bapak. Bukan, saya sedikit tidak relate ke masalah daycare ini karena Anda ini. Anda. Kan kalau Anda mungkin sedikit relate, saya agak jadi gue kebayang sih, maksudnya masalah daycare ini kan sebenarnya kalau di kementerian udah ada, terus di BUMN sekarang Samara juga udah mulai dorong gitu kan. Yang paling penting kan adalah sektor-sektor industri manufaktur kan. Betul. Yang didorong dan memang daycare ini gampang-gampang susah sih kalau dari perspektif gue. Karena kan nggak cuma ngasih ruangan petakan 8x4 misalnya gitu kan, tapi di situ harus ada budget pengasuhnya, budget makanannya, budget fasilitasnya, belum biaya-biaya lain gitu. Tapi kalau dihitung-hitung gua ngitung sebenarnya nggak terlalu mahal sih ya sebenarnya. Nggak terlalu mahal. Karena keuntungan perusahaan segini dan nggak mungkin semua karyawan 2.000 orang punya anak kecil semua kan. Kayak gitu. Tapi cost tetap, Cok. Tetap cost, ya. Tetap cost. Dan cost itu kan cost itu sebenarnya kalau misalkan ada satu produk atau satu kebijakan atau satu program lah.
membutuhkan cost yang besar dan melibatkan berbagai stakeholder semasal, kan itu bisa subsidi silang. Maksudnya dari pemerintah berapa nih, dari perusahaan berapa gitu kan, lalu dari buruhnya berapa gitu, yang pasti yang terjangkau dan make sense gitu di saat kondisi bagaimana buruh ini dimiskinkan secara sistemik melalui undang-undang cipta kerja semisal dengan sistem kontrak outsourcing. Apakah dia bisa mengakses daycare yang memang buat tumbuh kembang anaknya itu baik? Kan nggak mungkin gitu. Tapi gue mau nanya deh, pernah nggak misalnya dari serikat pekerja yang lo tahu atau partai buruh mengadvokasi ke satu perusahaan dan akhirnya berhasil untuk mengadakan daycare? Oh, di beberapa perusahaan sudah ada. Ada daycare dan ada daycare, cuma ada beberapa juga yang memang hanya baru dinikmati oleh level manajer ke atas gitu. Belum sampai ke yang level down padahal mereka yang jauh lebih butuh bantuan kan? Betul sekali. Padahal mereka yang lebih jauh butuh bantuan, lebih dibutuhkan gitu, karena memang dari segi penghasilan, dari sistem kerja yang rentan, outsourcing kontrak dan lain sebagainya, mungkin menurutku harusnya pemerintah juga bisa melihat bahwasanya daycare ini juga dibuat di tempat-tempat yang memang padat kerja gitu ya, dan juga yang menyasar pekerja yang kelas menengah ke bawah. Tapi bisa gue tangkap gak kalau sebenarnya ini daycare ini nggak cuma isu perempuan tapi isu laki-laki juga kan? Betul. Karena sebenarnya muatannya lebih banyaknya ekonomi kan, ketimbang cuma parenting doang kan ya? Betul. Jadi daycare yang kita mau tuh sebenarnya juga daycare yang holistik gitu, yang dia juga bisa dia juga menerapkan aspek-aspek parenting dan juga dia juga menerapkan aspek-aspek pendidikan anak usia dini. Atau jangan-jangan sebenarnya itu kali ada ketakutan di perusahaan kalau sampai ada daycare di kantor gitu. Nanti takutnya orang tuanya malah nggak fokus kerja gitu, tiap jam nyamperin ke daycare, tiap menit nyamperin ke daycare. Milenial sekarang tuh daycare tuh ngebuang anak banget. Oh iya. Atau ternyata lumayan anak gua bisa deh nggak sama gua. Kayak gitu kan. Tapi gua ini mungkin pertanyaan gua terakhir ya, karena Mahmud kayak tidak mengembangkan daya klarifikasi dia. Maksud gue kan partai buruh ini menarik ya. Maksud gue juga sering concern juga sama isu-isu perburuhan, terutama yang bicara soal ekonomi politik. Dan hari ini juga kita lihat bahwa jarang ada orang mengasosiasikan sebagai buruh kan. Kayak politik orde baru ganti karyawan, sekarang gue buruh enggak, gue freelance misalnya gitu dan semacamnya. Tapi aspek yang perburuhan ini didefinisi di partai buruh itu apa sih? Apakah itu juga sekaligus merangkul teman-teman pekerja informal gitu misalnya? Ya, kita merangkul semua pekerja informal, bahkan di dalam partai buruh itu ada serikat pekerja Gojek ya. Jadi kita juga punya mitra-mitra Gojek, mitra-mitra driver online itu, mereka akhirnya memiliki kesadaran untuk kayaknya gue perlu nggak cukup nih kalau cuma komunitas aja. Kayaknya komunitas ini harus naik lagi nih tahapan organisasinya atau tahapan komunitasnya untuk menuntut satu pekerjaan yang atau satu tuntutan gitu di dalam sistem kerjaan mereka hari ini, biar bagaimana mereka bisa mendapatkan BPJS ketenagakerjaan semisal. Jadi tuntutannya itu udah naik, itu pendidikan politiknya ada karena mereka bisa menuntut sesuatu untuk merubah nasibnya mereka di kemudian hari kayak gitu. Jadi kolektivitasnya di situ dibangun. Berarti kalau misalnya dirunutin 3 hal paling besar aja di perjuangan partai buruh itu apa aja tuh? Misalnya tadi daycare, terus jaminan sosial. Jadi partai buruh itu kan sebenarnya punya 3 prinsip negara sejahtera. Jadi kita punya 3 prinsip negara sejahtera. 3 prinsip negara sejahtera yang ingin kita wujudkan adalah, yang pertama adalah redistribusi kekayaan. Redistribusi kekayaan. Berarti pajak bakal tinggi banget nih. Pajak bakalan tinggi dan juga tapi disasar oleh si pemilik modal yang banyak, yang besar-besar. 1% orang terkaya di Indonesia lah. Ya, itu harus membayar pajak tinggi gitu kan, untuk untuk selanjutnya uang itu bisa mengalir ke masyarakat melalui jaminan sosial. Oke, menarik. Lalu terus habis gitu yang kedua itu ada redistribusi kekayaan, lalu ada tanggung jawab publik, bagaimana publik, terus anggota partai yang notabene itu dari serikat pekerja, serikat petani, serikat nelayan, pekerja rumah tangga dan ojol dan lain sebagainya, itu mereka juga punya andil gitu ke dalam bagaimana kita mengawal satu kebijakan atau bagaimana kita mengawal satu
undang-undang yang melibatkan kita gitu. Redistribusi kekayaan, tanggung jawab publik, dan juga yang ada kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan. Sebenarnya kesempatan tuh liberal banget sebenarnya ya terminologi. Ya, teknologi malah bukan terminologi kiri ya. Iya, tapi kan apa sih yang kita kan titik kompromi kita gitu kan. Kalau kita melihat negara-negara yang bisa sukses gitu, negara-negara yang bisa menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu kan kita pasti acuannya ke negara-negara Skandinavia, Finlandia, Swedia dan lain sebagainya. Tapi ada juga negara-negara kayak Brazil yang mereka juga mengkolaborasikan gerakan gitu kan, mengkolaborasikan gerakan serikat pekerja dan serikat petani dan juga serikat organisasi-organisasi masyarakat sipil, bagaimana dia juga bisa mengawal satu kebijakan dan menjadi sebuah peraturan undang-undang yang bisa dinikmati gitu oleh banyak masyarakat gitu. Kayak di Brazil itu Lula da Silva dia membuat satu program yang dimana satu program itu dia akses terhadap pendidikan, kesehatan, kartunya itu bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, bahkan ada jaminan-jaminan sosial lainnya yang memang didapatkan oleh setiap warga negara dan setiap masyarakat. Bukan yang kita udah punya juga BPJS udah nih. Kartu Jakarta Pintar. Gak kartu Indonesia Pintar. Ya, cuma kan itu masih sangat kecil ya nominalnya, dan anggaran pendidikan kita 20% itu juga masih banyak yang tidak masih banyak korupsi gitu di dalam anggaran pendidikan 20% kita. Jadi sulit lah kalau misalkan kita mau ngomongin welfare state aja kayak masih jauh gitu. Apalagi sampai ke sosialisme itu lebih jauh lagi. Cuma kan itu adalah upaya-upaya kita. Tahapan-tahapan lah. Jadi gue nanya kan nih Partai Buruh kan sebenarnya kalau di tipologinya tuh masuknya ke sosdem lah ya. Maksudnya lo udah mulai nerima prosedur demokrasi, terus elektoral dan sebagainya. Tapi ada gak sih maksudnya mungkin di jaringan lo yang masih kayak semangat bolsevik gitu. Semangat bolsevik lagi. Percaya sama elektoral. Ngomongnya. Masih ada gak sih sebenarnya di Indonesia? Di Indonesia ada, cuma mungkin kecil kelompoknya, karena kalau misalkan ini karena pengalaman lagi-lagi pengalaman gue kemarin nyalek gitu, gue turun ke bawah ya, masyarakat itu kita bikin survei kecil-kecilan bahkan di di serikat kami gitu ya, dan kita menemukan bahwasanya masyarakat awam itu masih percaya bahwasanya perubahan itu bisa melalui pemilihan umum. Menarik. Tepuk tangan dong, Cok. Ini dalam nih. Dia bisa kelar satu hari. Kalau ngomongin Partai Buruh ya. Iya, tentang Partai Buruh. Simpulan. Bapak, mungkin ada pertanyaan pamungkas, biasanya Bapak. Pertanyaan pamungkasnya apa ya? Berarti kalau misalnya Ibu jadi, ini kita berandai-andai aja kan. Kan DPRD gagal. Kita gimana kalau tiba-tiba dipanggil jadi Menteri Tenaga Kerja gitu. Kan kebetulan Menteri Tenaga Kerja sekarang kan perempuan kan? Iya, kan? Dari PKB. Dari PKB. Nah, menggantikan ibu itu. Saya lupa nama ibunya lagi. Iya, kalau aku, apa kira-kira kebijakan utama yang mau diambil gitu misalnya? Iya, kebijakan utama yang pengen diambil ketika aku jadi Menteri Ketenagakerjaan. Oke ya. Yang pertama aku akan meratifikasi konvensi ILO 190. Oke. Tapi itu walaupun nggak lewat DPR emang boleh? Langsung diratifikasi Menteri? Enggak, bukan maksudnya ratifikasi bukan harus lewat undang-undang. Nggak bisa langsung jadi Kemenaker memiliki hak prerogatif untuk bisa mengeluarkan permenaker, peraturan. Berarti ILO-nya diratifikasi lewat permenaker, bukan lewat undang-undang berarti. Betul, lewat permenaker. Nanti lewat permenaker itu di konvensi ILO 190 itu terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan, di dunia kerja. Dan itu belum diratifikasi sampai hari ini gitu kan, meskipun implementasinya sangat begitu rumit ya kalau di kementerian itu, dan makanya kenapa kalau misalkan aku punya legitimasi hari ini, besok gue angkat jadi Menteri Menaker. Yang pertama itu ya kan ratifikasi ILO, yang kedua daycare untuk anak kerja. Menarik. Dan juga tentunya ya undang-undang cipta kerja, upah dan lain sebagainya kita juga tetap harus kita suarakan terus. Ya semoga dari Partai Buruh ada yang bisa jadi Wamenaker lah. Wamenaker ya? Wamenaker. Ya siapa tahu. Ya bermimpi lah. Jilat-jilat Pak Prabowo dikit. Kan lagi ada matahari kembar nih kayaknya. Kalau gitu, Cok. Simpulan? Yo, Bapak aja. Oh, gua kesimpulan. Ini sebenarnya ini terkait buruh satu hal. Saya maksudnya
gue pun sendiri orang yang dulunya sangat percaya Revolusi ya. gerakan dan segala macam, melihat pergerakan partai buruh, ya jujur bahwa akhirnya masih sangat pesimistis dan mungkin lo PR-nya partai buruh juga nih akhirnya membakar api-api orang kayak gue lagi gitu maksudnya di Trotsky. Ya aduh, kok Trotsky jauh amat. Maksudnya gue dulu yang sangat melihat realitas politik sekarang gitu, gue merasa bahwa kayaknya sampai 2045 nggak akan ada juga revolusi atau pergerakan buruh yang benar-benar akhirnya bisa menciptakan satu perubahan sosial gitu. Itu one thing lah. Tapi memang ini PR-nya teman-teman partai buruh gimana akhirnya bisa memberikan pandangan-pandangan yang lain ke masyarakat gitu kan. Apalagi sekarang kan ya politik pork barrel itu udah sangat mengganggu gitu kan. Itu satu. Terkait daycare sih ya. Sebenarnya daycare tuh menurut gua kalau misalnya menurut gua ya, maksudnya gua rasa perusahaan tuh akan mau lu melakukan sesuatu kalau ada insentif, walaupun sebenarnya nggak perlu dipaksa. Cukup dikasih insentif. Misalnya contohnya, boleh nggak sih akhirnya kalau ini yang gua tahu ya. Salah satu contoh perusahaan tuh dipaksa untuk berpihak kepada karyawan. Di perusahaan jasa keuangan itu ada kewajiban satu perusahaan, misalnya bank lah, contohnya yang gue tahu bank soalnya, mewajibkan 7% dari anggaran tahunannya itu dialihkan buat training. Itu dia segitu aja gitu. Lu punya anggaran dari 100% 7%-nya tapi buat training ya, minimal. Lebih boleh, kurang jangan. Ya, maksudnya kalau akhirnya pemerintah bisa, nggak perlu subsidi, bilang aja ke nanti kalian bikin daycare budgetin aja 2% dari budget perusahaan, nanti kita rebate pajaknya 2% gitu misalnya. Dari pajak keuntungan kita rebate 2%-nya gitu. Tidak mengurangi tidak mengurangi anggaran pemerintah, tapi membuat insentif ke pekerja dan akhirnya mungkin nanti perusahaan juga jadi lebih senang, dibanding rebate 2%, gue rebate 3%, gue bikin daycare yang sultan lah gitu sekalian gitu loh. Maksudnya sebenarnya gue rasa industri sebenarnya mau aja melakukan hal itu, asal balik lagi ada insentif yang akhirnya mereka bisa lakukan, karena toh sebenarnya mereka akan lebih seneng kok. Gue yakin ketika akhirnya perempuan, dalam tanda kutip ya, saya mengalami juga, perempuan masalah domestiknya selesai, dalam artian anaknya dia tahu, konsentrasinya akan lebih, produktivitinya akan lebih meningkat. Betul. Ketika dia tahu urusan domestiknya udah selesai gitu. Karena kan mau nggak mau kita harus bilang bahwa perempuan tuh bekerja di dalam dua bidang kan, domestik, kalau misal dia bekerja juga beban gandanya itu, ketika bebannya itu udah selesai, dia tahu anaknya diperlakukan dengan baik, dekat dengan dia di kantor dan segala macam, produktivitinya pasti akan lebih meningkat sih, dan itu juga get benefit dari perusahaan. Mungkin partai buruh juga bisa ngelihat, instead of knocking the door to the government, try to knocking the door to the company, kasih benefitnya apa yang bisa ditawarkan dan segala macam. Mungkin itu yang bisa. Cerdas tuh bang. Jarang-jarang. Dari tadi gue diam aja mikir loh. Dari tadi gue diam mikir apa yang bisa gue tawarkan. Apa yang dengan cerdas. Iya gitu. Gimana ya caranya? Ya jadi karena udah ditutup secara cerdas sama Mahmud, paling gue ada berapa catatan aja. Memang sebenarnya kalau daycare tuh nggak isu perempuan menurut gue masih concern bahwa ini isu keluarga dalam isu keluarga dan isu keluarga lintas generasi juga gitu, karena ketika ada daycare ya kita nggak ngerepotin mertua, nggak ngabisin spending money untuk hal-hal yang kayak gitu. Bisa mungkin tabung untuk tabungan anak, kesehatan dan semacamnya kayak gitu. Jadi thank you banget nih. Terima kasih Elza, perspektifnya menurut gue segar juga. Semoga perjuangan teman-teman ya, menurut gue nggak perjuangan partai buruh doang, tapi perjuangan kita semua perjuangan dorong bener. daycare kan. Itu juga perjuangan gue juga tuh sebagai pekerja, karena pensiun gue jadi jelek gara-gara undang-undang mengalih pensiun gue jadi berkurang. Mati sedih kali ya pilihan isunya. Gila, pada nggak sadar aja emang. Pekerja-pekerja itu pada nggak sadar bahwa pensiunnya ini berkurang gitu. Terus buat ngobrol jauh sama lo, ada IG atau apa yang bisa di-share? Oke, Instagram gue di @elzayulianti, nanti teman-teman bisa lihat di sana. Kalau ntar isu-isu perburuan, perdaycarean dan semacamnya bisa undang Mbak Elza dari Partai Buruh. Bukan dari Frozen ya. Sebenarnya kita tuh udah soft landing, cuma bapak ngerusak. Bye bye, terima kasih semua.